Punya pertanyaan seputar Alkitab? Tanyakan di Tajam, Tanya Jawab Alkitab Malam, hanya di YouTube channel Tajam. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Mary Saragi Raja Guguk. Shalom Pendeta Sabuin. Saya mau bertanya dalam Roma 14 ayat 13 sampai 23, terutama dalam ayat 15, 17, 20 dan 21, yaitu menurut saya makanan di sini bukan tentang makanan halal dan haram kan? Apakah ini benar? Mohon penjelasannya. Baik, kita dan Jeffrey akan coba berganti-gantian membacakannya. Ini Roma 14 Oke. ayat 13 sampai 23. 14 ayat 13 saya akan memulai. Judul perikopnya jangan memberi batu sandungan. Karena itu janganlah kita mungkin mau dibaca ayat-ayat yang dikatakan terutama. Oke. Dari 15, 17. Oke, saya bacakan ayat 15. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Ayat yang ke-17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Ayat yang ke-20. Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Ayat 21. Baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Demikian. Terima kasih. Jadi pertanyaannya adalah dari Ibu Mary Saragi Raja Guguk. Menurut saya makanan di sini bukan tentang makanan halal dan haram kan? Apakah itu benar? Jadi jawabannya adalah apakah itu benar? Ya, jawabannya adalah betul. Ini bukan tentang makanan halal dan haram. Kita tahu, karena kalau kita baca di ayat yang kedua, ini masih pasal yang ke-14, dikatakan, yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Jadi ini perbedaan antara segala jenis makanan dan sayur-sayuran saja. Berarti yang dimaksudkan dengan segala jenis makanan di sini adalah selain sayur-sayuran atau kita mau tambah buah-buahan, orang makan daging juga. Jadi ada yang makan daging, kemudian sayur-sayur dan buah-buahan, tapi ada yang tidak mau makan daging. Jadi ini bukan tentang ada yang mau makan yang halal dan yang haram, dan ada yang mau makan hanya yang halal saja. Bukan. Konteksnya bukan antara halal dan haram, tetapi antara semua yang Allah izinkan, mulai dari daging, buah-buahan, dan kemudian sayuran, dan hanya ada yang mau makan sayuran saja. Kenapa mereka hanya mau makan sayur saja? Sebenarnya prinsipnya di sini bukan kepada prinsip kesehatan. Tapi yang dimaksudkan di sini disebutkan orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Kenapa yang hanya makan sayur justru disebut lemah iman? Yang makan daging disebut kuat imannya. Apa yang dimaksudkan dengan lemah di sini? Kita boleh baca juga tulisan Rasul Paulus, firman Tuhan 1 Korintus pasal yang ke-8, yang juga menggunakan kata lemah. Dalam hal ini lemah imannya dalam penjelasan di pasal yang ke-14 ini. Oke, 1 Korintus pasal yang ke-8, kita baca ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan ada oleh karena hati nurani mereka lemah,
hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Terima kasih. Kenapa disebut mereka lemah? Mereka baru saja menjadi pengikut Kristus. Asal mereka dari penyembah berhala. Dan mereka kalau makan daging, mereka katakan ini sudah dipersembahkan kepada berhala. Dan saya tidak mau, karena saya kalau makan ini artinya saya menyembah berhala. Saya hanya mau menyembah Allah yang hidup, tidak mau menyembah berhala. Saya tidak mau makan ini. Saya hanya mau makan sayur saja. Tapi orang yang tidak percaya tentang berhala-berhala dan tidak mempunyai latar belakang seperti itu, mereka katakan tidak ada itu berhala-berhala. Kenapa rupanya kalau kita makan hal ini? Jadi perbedaan di sini bukan antara yang halal dan yang haram, tetapi antara makan semua jenis makanan. Dalam Alkitab, makanan itu jelas, mulai dari buah-buahan, sayur-sayuran, sampai daging yang Tuhan izinkan. Atau hanya mau makan sayur-sayuran saja. Ayat yang ke-10 mengatakan, dan apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Mereka juga akan mengatakan, oh kalau begitu tidak apa-apa kita menyembah berhala, karena dengan makan persembahan berhala mereka menyembah berhala. Jadi Paulus katakan baik kepada orang yang ada di Roma maupun di Korintus, jangan itu diperdebatkan. Karena sayur-sayuran itu adalah makanan yang Allah memang sudah restui dalam Kejadian 3 ayat 18, dan daging itu juga adalah makanan yang Allah restui dan ada aturannya dalam Imamat 11 dan Ulangan 14. Janganlah itu menjadi perdebatan, karena masih ada hal yang lain yang harus dibahas. Tapi prinsipnya Paulus katakan adalah biarlah mereka yang kuat imannya, di mana mereka tahu tidak ada itu berhala, kami tidak menyembah berhala, kami hanya menyembah Tuhan. Tidak masalah ini daging yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Ayat 13, Paulus katakan, karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan memakan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Daripada saya dibilang menyembah berhala karena makan itu daging. Kalau di dalam pasal yang lain juga, Paulus katakan adalah, kalau datang dan diundang makan, nggak usah ditanya-tanya, ini sudah dipersembahkan kepada berhala atau belum, makan saja. Karena yang mengundang itu adalah saudaramu, itu makan daging yang Tuhan izinkan untuk dimakan, dia saudaramu. Jangan ditanya-tanya lagi. Itu pun konteksnya bukan antara yang halal dan yang haram. Tetapi yang selalu menjadi perdebatan adalah pada orang Romawi maupun Korintus yang hidup di tengah-tengah masyarakat yang menyembah berbagai macam ilah lain, berhala-berhala, patung-patung. Itu yang menjadi perdebatan. Makanya ada yang mengambil keputusan, biarlah saya hanya makan sayur-sayuran saja. Sekali lagi, betul Ibu Mary Saragi Raja Guguk, Roma 14 bukan tentang makanan halal dan yang haram, bukan tentang itu. Terima kasih.